lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan sumber atau alat untuk kita dapat survive di muka bumi ini berupa indrawi. Dengan itu kita dapat merasa, mendengar, melihat, mencium. Dan tak luput juga Allah memberikan akal kepada kita agar kita dapat berpikir. Namun dari kedua itu memiliki ketidaksempurnaan yang selanjutnya disempurnakan oleh intuisi yang senantiasa dibimbing oleh wahyu. Atau Ki Agung Surya Mentaram mengatakan bahwa itu merupakan roso, yang dimana itu bukan secara taksonomi, bukan terpisah, tapi bagaimana kita dapat mengenyinambungkan, menyemai ketiganya, yang dengan itu kita dapat bernalar, bertindak, dan merasakan. Oke kawan-kawan sekalian, saat ini kita sedang diramaikan dengan istilah atau isu-isu mengenai Indonesia gelap. Namun sebelumnya disclaimer dulu, kita jangan skeptis bahwa ini teh diciptakan gitu ya. Diciptakondisikan, tapi kita skeptis pada ranah-ranah yang bersifatnya kritis gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa sih itu Indonesia gelap? Sebetulnya Indonesia gelap adalah tema aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh BEM SI, BEM seluruh Indonesia. Jadi kan aliansi BEM itu banyak, ada BEMNUS, BEM SI, dan lain sebagainya. Namun ini diinisiasi oleh BEM SI. Yang dimana ini pun sempat terjadi pada tahun 2019 mengenai reformasi di korupsi, yang dimana poin tuntutannya kala itu mengenai RKUHP dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun di dalam Indonesia gelap ini poinnya itu cukup lumayan banyak ya, poin-poin yang dituntut oleh BEM SI yang terafiliasi dengan banyak organisasi mahasiswa lainnya, itu menuntut setidaknya mengenai 13 isu, 13 tuntutan. Yang pertama yaitu ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Yang kedua yaitu cabut proyek strategis nasional atau PSN bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati, karena PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Yang ketiga menolak revisi Undang-Undang Minerba. Yang keempat hapuskan multifungsi ABRI. Yang kelima yaitu sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Yang keenam cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Yang ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata. Yang kedelapan, realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen. Yang kesembilan, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai perampasan aset. Yang kesepuluh, menolak revisi Undang-Undang TNI Polri dan Kejaksaan. Yang ke-11 efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Yang ke-12 menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib. Yang 13 reformasi Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh. Nah, sebetulnya nama ini tuh poin-poinnya itu tidak apa ya maksudnya? Tidak dalam bingkaian yang sama. Tapi bagaimana setiap tuntutan ini diakumulasikan, dirafelkan menjadi satu aksi yang disebut dengan Indonesia Gelap.
Nah, sekarang kita mau bahas satu-satu tuntutan atau langsung weh gitu. Soalnya lamun ngebahas di tuntutan mah ya pisan gitu nya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa hal ini tetap terjadi dan terus terjadi secara berkala gitu. Berarti ada yang salah dengan Indonesia gitu, dengan negara sampai-sampai sebuah aksi bisa sampai 13 tuntutan gitu, yang bahkan tidak satu ranah gitu. Nah, apa sih yang sebetulnya menjadi masalah di birokrasi maupun pemerintahan Indonesia saat ini gitu. Nah, sebetulnya tuntutan-tuntutan ini sering gitu ya kalau kita mengikuti dari zaman Jokowi mengenai isu-isu perampasan aset, undang-undang Minerba, terus Perpu mengenai reforma agraria, terus apa? Tata tertib DPR. Sebetulnya itu tuh udah jadi isu yang lama. Cuman sekarang itu ditambah lagi bensinnya dengan Inpres 1 tahun 2025 yang di dalamnya mengenai efisiensi anggaran. Nah, mungkin kita kerucutkan gitu ya, karena itu yang sedang ramai. Diksi oge kan diskusi isu terkini itu yang menjadi isu saat ini gitu. Nah, emang apa yang menjadi masalah mengenai efisiensi anggaran yang dicantumkan di dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 gitu. Bagi saya pribadi sebetulnya pro terhadap efisiensi anggaran. Mengapa? Karena terlalu banyak anggaran yang dihamburkan. Kabayang tuh, poe minggu ya. Ningali pejabat make mobil Palisade ke arah Lembang, rek nyari hate kumaha. Itu tuh kan gara-gara adanya efisiensi. Hah? Palisade Hyundai nu hargana sabaraha emang. Nah, maksudnya kan itu tuh jadi salah satu pertanyaan kenapa anggaran yang sebegitu harus mencangkup hal-hal yang komprehensif gitu ya mengenai masalah-masalah yang ada di Indonesia yang begitu banyak dan kompleks, ini anggarannya malah dibeli kepada hal-hal yang tidak substantif gitu. Apalagi tidak dipergunakan untuk perjalanan dinas. Kan hari Ahad itu kan tidak ada perjalanan dinas ya, plat merah itu. Nah, sebetulnya di dalam hal ini pro gitu terhadap pemangkasan atau efisiensi anggaran. Lalu apa yang menjadi masalah? Kenapa efisiensi anggaran lalu kemudian menjadi problem yang menjadi tuntutan mahasiswa? Karena efisiensi anggaran ini malah merusak atau mengganggu hal-hal yang seharusnya strategis, terutama dalam masalah pendidikan. Itu kan tidak tepat sasaran begitu maksudnya. Ditambah lagi setiap ketidakbijakan yang disebut oleh Bivitri-nya, ketidakbijakan yang dibuat oleh negara itu selalu kontradiktif dan terkesan cek ombak. Tidak ada riset atau analisis yang panjang dan partisipasi publiknya kurang gitu. Contoh di dalam efisiensi anggaran, tapi di poin tuntutan yang lain kan ada rombak kabinet merah putih. Jadi di lain sisi ke bawah, ke bottom itu mengefisiensi anggaran, tapi ke top itu anggarannya tetap saja segitu gitu maksudnya. Nah, ini yang menjadi persoalan mengenai kontradiktif di dalam Inpres 1 tahun 2025 gitu. Jadi hal-hal yang bersifatnya strategis dan substansial malah diefisiensi, sedangkan yang hanya menjadi esensi gitunya
para pejabat tidak mendapatkan efisiensi. Itu yang menjadi kontradiktif tuh. Itu yang menjadi masalah kenapa Inpres nomor 1 tahun 2025 salah satunya adalah kontradiktif gitu. Di lain sisi kabinet gemuk dan dibalas nasmunya, tapi di lain sisi efisiensi anggaran kepada ranah-ranah yang substansial dan strategis. Nah, itu mungkin mengenai Inpres nomor 1 tahun 2025. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa negara seolah-olah mengulangi kesalahan yang sama gitu. Berarti ada yang salah kan terkait sistem atau alur komunikasi, alur prosedural yang ada di Indonesia mengenai birokrasi. Nah, ada salah satu tokoh yang sebetulnya sudah membahas gitunya mengenai the machine anti politik, yaitu tokohnya James Ferguson. Jadi James Ferguson itu adalah salah satu antropolog kontemporer yang menulis mengenai bukunya Mesin Anti Politik. Nah, lalu dikembangkan lagi dalam konteks Indonesia oleh Arief Novianto, salah satu mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Ia menulis mengenai birokrasi sebagai mesin anti politik. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa birokrasi itu hanya menjadi berpatok kepada hal-hal yang bersifatnya sistematis, prosedural, berulang, dan bahkan hanya pada tataran formil gitu. Yang seharusnya partisipasi publik itu dilibatkan. Makanya kenapa mesin anti politik disebutnya. Karena yang seharusnya mencangkup partisipasi publik yang banyak, ini seolah-olah dihegemonisasi bahwa ini mah hanya masalah teknis, ini mah masalah sistematis. Makanya tidak heran ketika ada pagar laut, isu pagar laut, Jokowi hanya mengatakan, ya kita lihat saja bagaimana legal formilnya, apakah sesuai prosedur atau tidak. Ya kalau pakai legal formil itu memang sudah tepat. Karena bagaimana prosedur yang harus ditempuh. Nah itu makanya kenapa James Ferguson mengatakan birokrasi sebagai mesin anti politik. Nah lalu bagaimana mekanisme mesin anti politik itu bekerja? Yang pertama problematisasi. Nah yang tadi saya telah sebutkan ya, maksud problematisasi di sini itu menghegemonisasi masalah yang seharusnya heterogen menjadi homogen. Bisa kita lihat di dalam program makan bergizi gratis. Jadi sebetulnya kan tidak semua orang di negara ini stunting kan. Nah itu yang menjadi tidak tepat sasaran mengenai problematisasi ini. Contoh di Papua itu ulat sagu menjadi makanan pokok. Tapi ketika MBG itu hadir, seolah-olah ulat sagu itu bukan menjadi makanan pokok, tidak menjadi protein. Iya protein bener mah gitu. Naon daging atau naon gitu, bari dalam pelaksanaannya tidak sesuai gitu. Nah itu mengenai problematisasi. Yang kedua mengenai teknikalisasi, bahwa semua masalah yang saat ini ada, yang saat ini hadir, itu hanya pada ruang lingkup teknis saja. Oh iya mah karena tidak sesuai prosedur, iya mah karena tidak sesuai sistematika birokrasi. Nah jadi hanya masalah teknis. Yang ketiga yaitu intervensi birokrasi. Contoh di MBG lagi ya. Birokrasi itu seolah-olah menjadi kekuasaan yang tidak bisa dihentikan ketika beberapa TNI, beberapa pejabat negara hadir di sekolah dapat mengintervensi siswa, jangan pernah mengatakan bahwa makanan ini tidak enak dan lain sebagainya. Jadi adanya intervensi birokrasi terhadap pelaksanaan setiap program atau setiap kegiatan yang seharusnya berimbas positif pada masyarakat menjadi negatif atau bahkan abu-abu gitu.
Nah, ini yang menjadi titik poin masalah sebetulnya mengenai setiap isu-isu atau tuntutan-tuntutan yang terus berulang kali hadir di Indonesia karena tadinya birokrasi mesin anti politik. Politik di sini jangan diartikan sebagai menuju kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dan menggulingkan kekuasaan, tidak. Maksudnya gini loh. Di dalam undang-undang masyarakat adat kan itu juga salah satu poin tuntutan. Maksudnya gini. Kita itu negara Indonesia kan jelas-jelas heterogen. Tapi dihomogenkan bahwa semua masalah itu sama. Nah, di dalam kajian orientalisme itu menganggap bahwa orang timur adalah orang yang terbelakang. Jadi kan di Kalimantan itu petani, tukang kebun, itu kan ya udah kita bekerja menghasilkan uang, bisa makan, it's okay gitu. Tapi karena mencoba dihomogenkan bahwa semua perlu diindustrialisasi, semua perlu kelapa sawit. Bahkan kan Prabowo sendiri yang bilang ya, kan kelapa sawit juga pohon kan. Nah, itu mencoba menghomogenkan setiap masalah yang sebetulnya perlu kajian lebih luas dan perlu adanya partisipasi publik yang lebih luas gitu. Nah, lamun Habermasma di komunikasinya sebetulnya bilang komunikasi deliberatif, maksudnya intersubjektif. Jadi jangan dianggap manusia itu objek yang perlu dieksploitasi, tidak, tapi sok kahayang maneh naon, urang boga program ieu dan begitu timbal balik. Nah, jadi itu. Nah, lalu apa yang dampak yang dihasilkan dari mesin anti politik ini? Yang pertama, birokrasi makin kuat. Yang tadi telah disebutkan ya, bagaimana birokrasi dapat mengintervensi setiap program atau masalah yang dihadirkan. Yang kedua, salah sasaran. Tadi juga setelah disinggungnya, dampaknya jadi salah sasaran yang seharusnya cocok di daerah A mah cocokna B, tapi kalah di solusina A. Tapi di daerah B nu kuduna cocok solusina B, kalah A. Yang ketiga jadi alat kontrol. Jadi adanya politik etis mun zaman Belanda banyak. Jadi di zaman Belanda ada namanya politik etis. Politik etis teh politik balas budi, timbal balik. Jadi baik secara moral maupun secara tata kelola negara, urang teh jadi boga hutang gitu ka negara teh. Oh, urang geus dibere ieu ya ku negara. Makanya kenapa lamun dilihat di diskusi panel ya, di diskusi panel mengenai instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, di dalamnya ada Kementerian PU dan lain sebagainya mengatakan kalau bansos dan BLT itu tidak mendapat efisiensi karena itu untuk sebagai alat kontrol kekuasaan. Nah, lupa tadi mata kabinet gemuknya salah satunya juga untuk politik balas budi, timbal balik. Makanya soalnya lamun terjadi gitunya reshuffle kabinet merah putih, kita juga khawatir, Pak. Wamen Atip bisa di reshuffle. Makanya udahlah, gitu aja. Nah, mungkin ini kaharti tuh sih bisi ya. Nanti ada pertanyaan. Bisi pati ngomong ini. Nah, mungkin pemantik mas segitu dulu banyak. Selebihnya kita diskusi. Oke.